Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi kali ini dalam pembahasan tentang teknologi output atau teknologi keluaran. Teknologi keluaran adalah segala sarana dan prasarana serta upaya untuk menghasilkan suatu perangkat yang dapat menciptakan luaran atau output. Ya, output di sini bisa berupa suara, tampilan ataupun cetakan. Jadi dengan kata lain, teknologi luaran menghasilkan alat-alat luaran atau output device, di mana output device atau alat luaran bisa diartikan yaitu alat atau peranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, peranti keluaran dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut soft copy dan yang kedua disebut hard copy. Yang dimaksud dengan peranti keluaran dengan jenis soft copy yaitu alat keluaran yang menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor atau berupa suara. Sedangkan peranti hard copy yaitu alat keluaran yang berupa bahan cetakan, apakah berbentuk kertas, plastik transparan, mikrofilm, atau mikrofise. Adapun contoh perangkat output yang berbentuk soft copy diantaranya adalah monitor dan speaker. Nah, pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan monitor. Monitor adalah peranti soft copy yang menghasilkan luaran dalam bentuk tampilan grafis. Dan monitor ini berdasarkan teknologi pembuatannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu monitor CRT atau singkatan dari cathode ray tube atau sering disebut dengan monitor layar cembung, ya. Dan yang kedua yaitu monitor layar datar atau flat panel display. Monitor layar datar sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu LCD, LED, dan plasma. Monitor-monitor ini memiliki beragam ukuran. Ya, secara umum ukurannya sama seperti ukuran pesawat televisi. Dan ukurannya ini dapat dihitung berdasarkan panjang diagonal dari area yang ada pada monitor tersebut. Di antara ukuran-ukuran yang beredar di pasaran yaitu ada yang berukuran 15 inci, 17 inci, 19 inci, 21 inci, bahkan ada yang lebih besar lagi. Dalam monitor ada istilah yang disebut dengan resolusi. Resolusi adalah banyaknya jumlah piksel pada setiap dimensi layar, di mana piksel ini merupakan titik warna terkecil dari kumpulan warna pada sebuah monitor. Contoh resolusi ini bisa kita lihat dalam pengaturan monitor, di mana terdapat pengaturan yang bertuliskan misalnya 1024 x 768. Ini mengartikan bahwasanya monitor tersebut mengandung 1024 baris piksel dan 764 kolom piksel. Jadi dengan kata lain, jumlah piksel yang menyusun tampilan monitor itu adalah sebesar 1024 kali 768 piksel. Jadi semakin tinggi resolusi dari sebuah monitor,
maka akan semakin bagus kualitas tampilan grafik yang ditampilkan oleh monitor tersebut. Ada beberapa standar yang ditetapkan berkaitan dengan resolusi untuk monitor-monitor tersebut. Ya, diantaranya ada standar CGA atau singkatan dari Color Graphic Adapter. Standar ini dibuat oleh IBM pada tahun 1981 yang memiliki 4 variasi warna dengan resolusi berkisar 320 kali 200 piksel saja. Kemudian ada standar EGA atau singkatan dari Enhanced Graphic Adapter. Nah, standar ini muncul pada tahun 1984 dengan kemampuan 16 warna yang berbeda dan resolusinya adalah 640 kali 350 piksel. Kemudian ada standar VGA atau singkatan dari Video Graphic Adapter. Nah, standar ini muncul pada tahun 1987, digunakan pada komputer 80386 atau 80486. Kemudian ada standar SVGA atau singkatan dari Super Video Graphic Array, yaitu standar yang memiliki jumlah piksel 800 kali 600, yang berarti SVGA ini memiliki 800 baris dan 600 kolom piksel. Monitor jenis ini dapat menghasilkan 16 juta warna dan biasa lazim digunakan pada monitor berukuran 14 inci dan 15 inci. Kemudian ada standar XGA atau singkatan dari Extended Graphic Array. Nah, standar ini memiliki jumlah piksel mencapai 1024 kali 768 dan dapat menghasilkan 65.536 jenis warna. Nah, biasanya digunakan pada monitor berukuran 17 inci sampai 19 inci. Kemudian ada standar SXGA atau singkatan dari Super Extended Graphic Array, yaitu standar yang memiliki jumlah piksel hingga 1280 kali 1024 dan biasa digunakan pada monitor berukuran 19 inci sampai 21 inci. Kemudian ada standar UXGA atau singkatan dari Ultra Extended Graphic Array, yaitu standar yang memiliki jumlah piksel mencapai 1600 kali 1200 dan biasa digunakan pada monitor 21 inci ke atas, ya, dan dirancang untuk keperluan grafik desain atau desain grafis. Selain itu, dalam monitor juga terdapat istilah yang disebut dot pitch atau DP, atau terkadang sering dikenali dengan istilah DPI, dot pitch per inch, ya, dots per inch, ya. DP atau dot pitch itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jarak antara dua piksel. Jadi semakin dekat jaraknya, maka gambar pada monitor akan semakin halus. Nah, sebagai contoh terdapat atau tertulis informasi 28 dp. Itu berarti jarak antara dua piksel adalah 28/100 mm. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya gambar yang ditampilkan di layar monitor adalah kumpulan dari berbagai piksel. Nah, perubahan gambar ini mengakibatkan piksel-piksel atau warna-warna piksel tersebut juga akan mengalami perubahan. Perubahan ini harus dilakukan melalui proses yang disebut dengan refresh. Jadi refresh itu adalah istilah yang menunjukkan proses penyegaran ulang setiap piksel per detiknya. Nah, sehingga tampilan piksel bisa tetap lebih jelas mengikuti perubahan gambar. Jadi semakin tinggi kecepatan refresh, maka tampilan di layar akan terlihat lebih real atau nyata.
Nah, kecepatan refresh ini biasanya dinyatakan dalam satuan hertz, ya. Jadi monitor dengan kualitas bagus itu biasa memiliki kecepatan refresh berkisar 75 Hz, yang berarti dalam 1 detik citra pada monitor akan ditampilkan sebanyak 75 kali. Nah, dalam teknologi monitor juga terdapat istilah yang disebut interlaced dan non-interlaced. Nah, apa itu interlaced monitor? Interlaced monitor adalah jenis monitor yang menampilkan informasi pada layar melalui 2 tahapan. Sedangkan non-interlaced monitor hanya menggunakan 1 tahapan. Contoh monitor interlaced itu biasanya terdapat pada monitor berjenis tabung atau CRT, di mana cara kerja monitor CRT ini yaitu dengan cara melepaskan elektron pada tabung televisi agar menampilkan seluruh gambar. Namun pelepasan pertama ini dilakukan untuk setiap baris-baris ganjil, ya, mulai dari bagian atas layar hingga ke bawah. Kemudian selanjutnya baru dilakukan pelepasan elektron lagi untuk baris-baris genap. Nah, hal ini biasa terjadi karena model monitor seperti ini memiliki tingkat refresh yang lebih rendah. Jadi tujuan interlace itu adalah untuk mengimbangi lambatnya kecepatan refresh tersebut. Nah, karena sifat fosfor yang ditembakkan oleh elektron tersebut mengandung atau menyimpan cahaya, kemudian dilakukan secara bertahap, maka seolah-olah gambar tersebut ditayangkan sekaligus pada saat yang bersamaan. Nah, inilah fungsi dari interlace. Sementara untuk monitor yang non-interlace ini biasa diterapkan pada monitor yang memiliki tingkat refresh yang tinggi. Jadi biasanya salah satu efek dari monitor interlace ini adalah kedipan, ya. Jadi kalau kita lihat monitor menggunakan alat kamera akan terlihat seperti kedipan, ya. Nah, jadi bentuk monitor seperti ini biasanya cenderung membuat mata lelah. Jadi tentu saja akan mempengaruhi kualitas dari penyajian informasi dari monitor tersebut. Nah, dalam monitor juga terdapat istilah kedalaman warna atau yang disebut color depth. Apa itu color depth? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam teknologi komputer semua informasi itu disimpan dalam bentuk digital, di mana digital ini adalah istilah yang dinyatakan dengan bilangan 0 dan 1 atau kita kenal dengan sebutan biner, ya. Nah, setiap nilai 1 atau 0 itu disebut dengan satuannya adalah bit. Nah, salah satu fungsi dari bit ini adalah untuk merepresentasikan banyaknya jumlah warna atau variasi dari warna yang akan ditampilkan. Nah, jadi banyaknya jumlah variasi warna inilah yang disebut dengan istilah color depth atau kedalaman warna. Nah, variasi kedalaman warna ini dapat kita lihat pada tampilan tabel berikut, ya, di mana jumlah bit akan menjelaskan atau merepresentasikan banyaknya variasi dari warna. Sebagai contoh, jumlah bit 1 itu mengandung 2 warna atau disebut dengan istilah monokrom. Kemudian untuk nilai bitnya 2 itu variasi warnanya ada 4 atau sering disebut dengan istilah CGA, ya. Kemudian jumlah bitnya 4 itu bisa memiliki variasi warna hingga 16. Biasa digunakan dalam monitor EGA, ya. Kemudian untuk jumlah bit 8
ini bisa memiliki variasi warna 256 warna ya, atau digunakan pada monitor VGA. Kemudian jumlah bit 16. Nah, ini bisa menyimpan variasi warna hingga 65.536 atau sering disebut dengan high color pada monitor XGA. Kemudian untuk jumlah bit bernilai 24, ini bisa menyimpan variasi warna hingga 16.777.216. Nah, ini sering disebut dengan istilah true color. Terdapat pada monitor SVGA. Kemudian kalau jumlah bitnya hingga 32 bit, ini memiliki variasi warna ya, juga pada mencapai 16.777.216 ya, disebut juga dengan true color, tapi dengan tambahan alpha channel. Kedalaman warna 32 bit merupakan mode grafis khusus yang sering digunakan pada video digital, animasi, dan video game. Biasanya digunakan untuk memberikan efek-efek tertentu. Nah, mode ini menggunakan 24 bit untuk mendefinisikan warna pixel dan 8 bit untuk lainnya untuk memberi efek gradasi ya pada gambar atau objek. Selain jenis monitor, warna, dan resolusi, gambar pada layar monitor juga ditentukan oleh graphic adapter card. Nah, apa itu graphic adapter card? Yaitu peranti antarmuka ya, atau interface yang berfungsi sebagai penghubung monitor dengan komputer. Nah, kali ini kita akan membahas jenis monitor berdasarkan teknologinya. Ya, yaitu tadi ada monitor CRT atau cathode ray tube dan monitor flat atau monitor layar datar. Monitor CRT atau cathode ray tube ini adalah jenis monitor yang terbuat dari tabung hampa, sama seperti yang ada pada pesawat televisi ya. Nah, monitor CRT ini memiliki ukuran yang relatif besar dibanding monitor LCD. Monitor CRT ini ditemukan oleh Carl Ferdinand Braun, kemudian dikembangkan dari hasil kerja Philo Farnsworth yang akhirnya dipakai dalam seluruh pesawat televisi sampai akhir abad 20. Dan akhirnya dijadikan sebagai dasar berkembangnya layar plasma, LCD, dan teknologi televisi lainnya. Cara kerja monitor CRT ini adalah dengan menembakkan elektron dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung, yang bagian tersebut dilapisi elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk memandarkan cahaya. Elektron ini berupa sinar katode. Jadi sinar katode itu adalah aliran elektron berkecepatan tinggi yang dipancarkan dari katoda yang dipanasi oleh elemen pemanas atau yang disebut dengan heater di dalam sebuah tabung vakum. Pancaran elektron-elektron tersebut kemudian diarahkan ke posisi horizontal dan vertikal untuk mencari permukaan di bagian ujung pandang atau anode. Ketika elektron menyentuh material yang berbahan fosfor, maka elektron tersebut akan menyebabkan timbulnya cahaya. Namun sebelum elektron ini menyentuh fosfor, di layar tabung kaca elektron-elektron ini menembus plat yang sangat tipis yang berlubang-lubang yang disebut dengan screen, yang hampir sama luasnya dengan lebar layar tabung. Nah, tujuannya adalah untuk memfokuskan 3 bintik warna. Nah, 3 bintik warna itu yang kita kenal dengan sebutan RGB atau red, green, blue. Plat logam ini sangat tipis dan peka terhadap magnet. Jadi jika magnet kuat akan mengubah bentuk plat ini sehingga menjadi tidak rata dan terjadilah warna yang semburat atau acak ya,
karena tembakan elektron ini jadi tidak fokus pada ketiga titik warna. Nah, kondisi ini yang disebut dengan degaussing. Jadi degaussing itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwasannya adanya perubahan atau kekacauan warna pada layar monitor ya yang diakibatkan oleh medan magnet ya. Jadi untuk itu sangat dianjurkan menghindari monitor dari magnet atau menempelkan magnet di layar monitor tabung CRT ini. Dan tabung CRT ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya warna biasa lebih akurat dan tajam, resolusi monitor ini fleksibel, kemudian perawatannya mudah, jika rusak ini bisa diservis. Kemudian bebas dari dead pixel atau ghosting dan viewing angle ya, dan harga lebih murah. Selain kelebihan, juga terdapat kelemahan pada monitor CRT ini. Ya, di antara kelemahannya pertama, konsumsi listrik itu cukup besar. Kemudian sangat bergantung pada refresh rate-nya. Kemudian radiasi ini lebih besar. Kemudian rentan distorsi, glare dan flicker. Dan biasa dimensinya lebih besar dan lebih berat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang monitor layar datar, yaitu LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ini monitor yang memanfaatkan dua keping bahan yang terpolarisasi dan ditambah cairan kristal di antara kepingan tersebut. Ketika sinyal listrik yang dilewatkan melalui cairan kristal tersebut akan membuat kristal yang ada di dalamnya mencegat cahaya yang lewat. Jadi oleh karena itu tampilan LCD yang jenisnya monokrom biasanya berupa citra berwarna biru atau gelap dengan latar belakang abu-abu muda. Nah, berbeda dengan LCD berwarna ya, yang menggunakan dua jenis teknik untuk menghasilkan warna. Saya ulangi. Jadi kalau LCD berwarna itu menggunakan dua jenis teknik untuk menghasilkan warna tersebut. Nah, teknik yang pertama itu disebut passive matrix dan yang kedua disebut active matrix. Nah, apa itu passive matrix? Passive matrix itu merupakan teknologi yang digunakan lebih murah dibandingkan active matrix. Nah, pada LCD jenis ini ada sederetan transistor. Itu yang posisinya berada di atas sumbu X ya. Dan di samping kiri di atas sumbu Y ya dari monitor tersebut. Nah, transistor ini memberi energi pada pixel. Ya, pixel itu merupakan pertemuan dari pancaran transistor sumbu X tadi dan sumbu Y. Nah, oleh karena itu, maka teknologi ini sering juga disebut dengan istilah dual scan monitor. Kelemahan teknologi ini, ya, monitor ini harus dilihat secara tegak lurus, ya, harus sejajar garis pandang. Nah, jika dilihat atau dipandang dari sudut yang agak menyamping, maka tulisan pada monitor ini biasanya tidak akan terlihat, ya, atau kurang jelas. Nah, kelemahan lain, jika ada transistor yang mati, maka akan terlihat adanya garis gelap melintang atau tegak lurus pada layar monitor tersebut. Pada teknologi passive matrix yang lebih baru, contohnya seperti CSTN atau Color Super Twisted Nematic, dan juga ada DSTN Double Layer Super Twist Nematic, dan ada HPA High Performance Addressing. Ini kecerahan citra ini jauh lebih bagus. Nah, untuk teknik yang kedua dalam menghasilkan warna yaitu teknik active matrix. Ya, teknik ini menggunakan teknologi thin film transistor atau TFT. Jadi hasil warna yang diperoleh sebagus CRT, namun teknologinya mahal. Active matrix ini memiliki transistor yang memancarkan cahaya sendiri pada masing-masing pixel, sehingga warnanya lebih cerah
dan tak harus dilihat dengan sudut pandang yang tegak lurus. Namun karena adanya banyak transistor ini mengakibatkan pemakaian daya jenis monitor ini lebih tinggi dan kemungkinan kerusakan pada piksel itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita perbandingkan antara monitor CRT dan LCD, ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya dari ukuran fisik ya. Ukuran fisik monitor CRT ini jauh lebih besar ya, karena memerlukan ruang untuk tabung CRT. Sementara ukuran LCD ini lebih ramping sehingga sesuai untuk tempat yang terbatas atau untuk laptop ya dan sebagainya. Nah, kemudian perbandingannya dalam hal warna ya. Warna monitor LCD ini hanya ratusan hingga ribuan jenis, sedangkan CRT ini sudah mencapai jutaan. Namun LCD jenis baru ini sudah dapat memproduksi warna yang tak terbatas sehingga tampilannya lebih halus. Kemudian perbandingan yang ketiga yaitu dalam masalah resolusi ya. Umumnya monitor CRT ini dapat menampilkan berbagai variasi resolusi, sedangkan monitor LCD hanya memiliki satu resolusi natif, yaitu resolusi ini di mana tampilan yang dihasilkan mempunyai gambar yang paling jelas. Nah, keadaan ini merupakan resolusi LCD tertinggi yang dapat dijangkaunya. Kemudian dari hal kecerahan atau brightness. Kalau monitor CRT, kecerahan gambar tidak menjadi masalah. Sedangkan pada monitor LCD ya, mengingat pancaran cahaya itu dilakukan dari belakang, LCD ini memiliki level kecerahan yang berbeda dengan monitor CRT. Nah, ukuran kecerahan LCD biasanya dinyatakan dalam satuan nits, yaitu kisarannya antara 70 sampai 250 nits. Nah, semakin tinggi nilai nits, maka semakin cerah tampilan gambarnya. Kemudian perbandingannya jika dilihat dari sudut penglihatan, monitor LCD ini memiliki sudut penglihatan yang lebih kecil. Artinya dia lebih tepat jika dilihat dari sejajar garis pandang ya. Nah, sehingga warna yang muncul bisa berubah jika dilihat dari samping atau dari arah yang tidak lurus ya, tidak sejajar. Namun monitor LCD ini yang sudah terbaru telah memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi. Sedangkan dalam hal pemakaian daya dan emisi atau radiasi ya, LCD hanya memerlukan daya listrik yang lebih kecil ya untuk pengoperasiannya, dan dia tidak mengeluarkan emisi radiasi yang berbahaya jika dibandingkan monitor CRT. Nah, rata-rata monitor komputer ini memerlukan daya listrik 110 watt, sedangkan LCD hanya memerlukan sekitar 30 hingga 40 watt. Nah, untuk teknologi layar datar lainnya yang sudah berkembang dan saat ini sudah mulai banyak digunakan, yaitu monitor LED. Nah, apa itu monitor LED? Monitor LED adalah jenis monitor yang sumber cahayanya dihasilkan dari LED, yaitu light emitting diode. Light emitting diode atau LED adalah dioda yang dapat mengeluarkan cahaya. Karena kemampuannya ini, maka LED sering dipakai sebagai indikator dalam sebuah alat. Dan di dalam LED ini terdapat sejumlah zat kimia yang akan mengeluarkan cahaya jika elektron-elektron melewatinya. Nah, dengan mengganti zat kimia ini kita bisa dapat mengganti panjang gelombang cahaya yang dipancarkan. Nah, panjang gelombang yang dipancarkan itu akan menimbulkan perbedaan warna ya, seperti infrared,
hijau, biru, merah, dan ultraviolet. Nah, secara fisik mungkin agak sulit membedakan mana monitor LCD, mana monitor LED. Namun jika diperhatikan lebih detail lagi, kita akan mampu melihat perbedaannya. Ya, LCD ini adalah monitor yang sistem pencahayaannya menggunakan backlight atau cahaya belakang yang berbentuk cahaya fluorescent, ya. Sedangkan LED ini cahayanya menggunakan cahaya dari LED atau light emitting diode. Sehingga kalau dari fisik, monitor LCD ini masih lebih tebal dibandingkan monitor LED. Jadi otomatis dengan sistem pencahayaan penggunaan cahaya berbasis LED ini mengakibatkan bentuk monitor ini jauh lebih tipis atau ramping. Nah, selain itu dari sisi konsumsi energi atau daya listrik, ya, LED mampu menghemat daya listrik hingga 50-70% dibandingkan dengan monitor LCD, ya. Dan kemampuan menghasilkan gambar dari warna yang dia ciptakan ini bisa sangat tajam. Jadi kalau kita bandingkan kelebihan antara monitor LED dan LCD, kelebihannya yaitu konsumsi listrik lebih hemat dibanding LCD. Kemudian kontras gambar ini sangat tajam hingga mencapai jutaan piksel. Kemudian usia pakai LED ini biasa lebih panjang. Nah, dari sisi dimensi monitor ini sangat tipis, ya. Kemudian pencahayaan lebih baik dibandingkan dengan LCD. Namun tetap saja LED memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama tentu saja dari sisi harga. Nah, karena harganya lebih mahal dibanding LCD. Nah, kemudian layar LED yang tipis ini cenderung bisa menjadi penyebab kekurangannya, yaitu lebih sensitif atau rentan terhadap kerusakan, ya. Nah, sekarang kita akan membahas alat output atau output device selanjutnya, yaitu printer. Apa itu printer? Printer ini adalah alat yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Nah, berdasarkan teknologi pencetakannya, ya, printer biasanya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama ada namanya printer impact, yang kedua printer thermal, yang ketiga printer inkjet, yang keempat printer laser, dan ada juga yang kelima printer multifungsi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, jenis printer yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis printer impact. Apa itu printer impact? Printer impact ini adalah jenis printer yang sering juga disebut dengan hammer, ya, karena pencetakan dilakukan dengan memukulkan sekelompok pin atau jarum, ya, ke pita tinta. Nah, letak pin-pin ini sangat berbeda sehingga membuat tampilan huruf relatif tidak terputus. Jumlah pin yang digunakan ini berkisar antara 9 hingga 24 pin. Nah, semakin banyak jumlah pin, maka hasil cetakan akan semakin halus, sekalipun tak sehalus hasil cetakan kalau menggunakan printer inkjet atau laser, ya. Nah, selain itu, printer ini seringkali menimbulkan suara berisik, ya. Nah, yang termasuk dalam kategori printer impact ini adalah printer dot matrix, ya. Kita sering mendengar istilah ini, ya. Printer dot matrix yaitu printer yang menggunakan kepala cetak berupa sekumpulan jarum. Nah, kemudian yang kedua adalah daisy wheel, ya, daisy wheel.
yaitu printer yang menggunakan roda yang berisi karakter-karakter atau huruf ya. Kemudian yang ketiga kategori printer impact adalah line printer, yaitu jenis printer yang mencetak satu baris per waktunya. Nah, salah satu dari keunggulan jenis printer impact ini adalah ya, dia mampu untuk mencetak pada kertas yang bersifat rangkap ya. Seperti kita ketahui kalau orang mencetak bond itu ada rangkap 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi dengan adanya pin-pin penekan ini akan menciptakan cetakan rangkap ya. Nah, selain itu kelebihan lainnya adalah dia biaya operasinya lebih murah, sehingga printer jenis ini banyak digunakan di berbagai perusahaan. Namun saat ini jenis printer ini menjadi termasuk printer yang mahal harganya ya, karena sudah mulai jarang diproduksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis printer thermal. Apa itu printer thermal? Printer thermal merupakan printer yang memiliki keluaran cetakan berwarna berkualitas tinggi. Untuk dapat menghasilkan cetakan berwarna, printer thermal ini memerlukan kertas berlapis lilin atau yang disebut parafin, dan panas akan membakar titik-titik pada kertas khusus tersebut. Namun untuk cetakan hitam putih, printer thermal ini tidak memerlukan kertas berlilin tersebut. Printer thermal merupakan printer yang mahal ya, yang memerlukan kertas yang mahal, tapi karena keindahan cetakannya tidak mengherankan kalau dia banyak digunakan untuk mencetak foto, cover CD, dan membuat cetakan-cetakan yang bercitra eksklusif ya. Nah, selanjutnya printer inkjet. Apa itu printer inkjet? Printer inkjet adalah printer yang memberikan cetakan dengan cara menyemprotkan titik-titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. Nah, printer ini dapat digunakan untuk menghasilkan cetakan warna maupun cetakan hitam putih. Harga printer ini lebih murah dibandingkan printer laser, namun kualitas dan kecepatan cetaknya ini lebih rendah dibandingkan printer laser. Printer inkjet dapat digunakan untuk mencetak pada kertas biasa atau pada plastik khusus yang digunakan untuk bahan presentasi. Ya, dibandingkan dengan printer impact, printer inkjet ini tidak berisik dan kualitas cetakan lebih tinggi. Namun biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Tinta yang digunakan pada printer inkjet ini relatif mudah larut pada air, terutama tinta refill ya, yang dapat digunakan untuk mengisi ulang cartridge printer inkjet. Oleh karena itu, pemakai harus hati-hati ya agar cetakan inkjetnya tidak kena air. Nah, jenis printer berikutnya yaitu printer laser. Apa itu printer laser? Printer laser merupakan jenis printer yang harganya relatif mahal, tapi dapat memberikan hasil cetak yang terbaik ya. Printer yang dirancang untuk mainframe ini biasa memiliki kecepatan sekitar 229 halaman per menitnya. Nah, sedangkan printer untuk PC ini memiliki kecepatan sekitar 4 sampai dengan 25 halaman saja per menit. Nah, ada beberapa jenis printer laser yang dikenal sebagai printer PostScript ya. PostScript itu adalah istilah untuk menyatakan bahasa printer yang dikembangkan oleh Adobe System ya, yang memungkinkan tulisan ini bisa diskalakan ya, atau dibuat lebih besar atau lebih kecil. Bahkan ini bisa diputar dan memungkinkan gambar dicetak pada printer laser. Nah, selanjutnya yang terakhir, printer multifungsi. Apa ini printer multifungsi? Printer multifungsi adalah jenis printer yang memiliki berbagai fungsi lain selain mencetak ya.
Misalnya bisa sebagai mesin fotokopi, kemudian bisa berfungsi sebagai scanner, dan bahkan kadang-kadang bisa digunakan sebagai mesin fax. Nah, printer jenis ini biasa lebih hemat biaya ya dan tempat dibanding dengan mesin-mesin printer yang lain. Namun kelemahan dari printer multifungsi ini ya, bila mesin ini rusak maka fungsi-fungsi lain yang disertakan pada printer ini juga tidak akan bekerja. Nah, selain monitor dan printer sebagai alat output, maka ada juga alat output atau output device lain ya yang disebut dengan plotter. Apa itu plotter? Plotter adalah alat output atau peranti keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambar dengan kualitas tinggi dan berwarna. Nah, plotter ini seringkali digunakan untuk membuat peta ya, gambar-gambar arsitektur ataupun ilustrasi 3 dimensi yang biasanya ukurannya terlalu besar untuk printer. Berdasarkan prinsip kerja dari plotter ini, maka alat plotter ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama disebut plotter pena, yang kedua plotter elektrostatis, dan yang ketiga plotter thermal. Bahkan dalam perkembangannya ada juga plotter yang berdasarkan cara pemotongan ya, atau plotter pemotong. Kemudian ada plotter dengan format lebar. Nah, itulah tadi jenis-jenis plotter berdasarkan prinsip kerjanya. Nah, kita lihat yang pertama, plotter pena. Prinsip kerja plotter pena ini yaitu dengan menggunakan pena. Penanya bisa satu atau lebih dan bisa hitam maupun berwarna-warni yang digunakan untuk menggambar baik pada kertas maupun plastik transparan. Nah, plotter pena ini tidak membuat keluaran berbentuk pola titik-titik, tapi keluarannya berbentuk garis yang kontinu. Nah, selanjutnya plotter elektrostatis. Nah, plotter jenis ini kertas diletakkan pada tempat datar seperti meja, kemudian outputnya atau keluarannya dibuat dengan prinsip kerja seperti pada mesin fotokopi, yaitu dengan memberi tegangan listrik pada kertas. Nah, tegangan listrik tersebut akan menarik tinta untuk melekat pada kertas tersebut. Nah, kemudian tinta dicairkan dengan pemanasan. Nah, kualitas plotter jenis ini tidak sebagus plotter pena, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu plotter thermal. Nah, plotter thermal ini menggunakan pin yang dipanasi secara elektronis. Kemudian pin tersebut dilewatkan pada jenis media yang peka terhadap panas, sehingga terbentuklah gambar. Nah, plotter thermal dapat digunakan untuk mencetak pada kertas maupun pada film buram. Nah, jenis plotter berikutnya setelah mengalami perkembangan yaitu plotter pemotong ya. Jadi plotter jenis ini dapat sekaligus difungsikan untuk memotong seperti bahan vinil, karet, gabus, dan lain-lain. Contoh pemanfaatannya yaitu pada industri sepatu atau industri pakaian untuk memotong pola atau bahan sekaligus. Nah, selanjutnya yaitu plotter format lebar. Apa itu plotter format lebar? Yaitu plotter yang biasa digunakan untuk atau oleh perusahaan grafis ya. Karena plotter jenis ini dapat membuat cetakan berwarna dalam kertas yang sangat lebar. Nah, teknologi yang digunakan itu ada yang menyerupai printer inkjet ataupun plotter thermal. Nah, itulah tadi beberapa jenis plotter. Kemudian alat output berikutnya yaitu berupa komputer output microfilm ya, atau disebut dengan COM. Nah, komputer output microfilm atau COM ini adalah alat atau peranti yang dapat menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm.
atau pada microfiche yang berisi banyak halaman dalam setiap lembarnya. Ya, biasanya microfilm ini digunakan untuk menyimpan informasi yang nanti juga bisa dicetak atau dilihat menggunakan alat bantu lain. Dan diantaranya banyak dimanfaatkan untuk percetakan seperti surat kabar, percetakan-percetakan yang sifatnya menghasilkan cetakan yang jumlahnya banyak di mesin-mesin percetakan. Nah, alat output berikutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan audio. Nah, alat audio dapat menghasilkan suara digital ya hingga musik ya. Alat ini memerlukan diantaranya kartu suara, software, dan speaker. Nah, dengan teknologi ini memungkinkan untuk mengkonversi teks menjadi suara, itu juga bisa terjadi saat ini. Nah, kita akan bahas berkaitan dengan speaker. Nah, apa itu speaker? Speaker adalah alat yang fungsinya untuk menghasilkan suara. Speaker ini memiliki komponen utama yang terdiri dari yaitu cone, kemudian suspension, kemudian magnet permanen, kemudian voice coil, dan juga kerangka speaker itu sendiri. Nah, cara kerja speaker ini pertama dia akan menerjemahkan sinyal listrik menjadi suara yang bisa didengar. Nah, speaker ini memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil yang fungsinya untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menyebabkan kon tersebut bergerak maju mundur. Nah, voice coil ini adalah bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang posisinya tetap. Nah, sinyal listrik yang melewati voice coil ini akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadilah gerakan tarik dan tolak. Nah, dengan tarik dan tolak ini terjadi dengan magnet permanen. Jadi dengan demikian akibat dari gerakan tarik dan tolak ini menyebabkan terjadinya getaran maju mundur pada cone speaker. Nah, cone speaker itu adalah komponen utama speaker yang bergerak, dan prinsip kerjanya semakin besarnya cone maka semakin besar pula permukaan yang dapat menggerakkan udara sehingga suara yang dihasilkan speaker itu juga akan semakin besar. Nah, selain itu, suspension yang terdapat dalam speaker itu berfungsi untuk menarik cone ke posisi semula setelah dia bergerak maju mundur ya. Jadi suspension juga berfungsi sebagai pemegang cone dan voice coil. Nah, komposisi dan desain suspension ini sangat mempengaruhi kualitas suara speaker itu. Jadi cara kerja speaker itu merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita berkaitan dengan teknologi keluaran atau output device. Untuk itu kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi yang berbeda, dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.